Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini kita kembali belajar bersama. Kita akan mempelajari tema 8. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Baik, pembelajaran 1. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat, terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Nah, kalau kamu penasaran, mari disimak dengan baik-baik. Ayo membaca. Nah, berikut ini adalah sebuah cerita tentang asal mula Telaga Warna. Mari kita baca bersama dengan baik dan cermat. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya.
Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, kalau kamu masih belum terlalu memahami isi ceritanya, silahkan kamu bisa mengulanginya bacaan tersebut. Silahkan diulangi sampai kamu dapat memahaminya. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis. Silakan nanti kamu jawab di buku tulis kamu ya. Silakan dijawab, ditunggu ya. Setelah sudah selesai, cocokkan jawaban kamu dengan kunci jawaban berikut. Ini dia. Ya, silakan dicocokkan. Jika jawaban kamu sudah benar semuanya, selamat, berarti kamu telah memahami isi dari cerita tersebut. Jika belum, masih banyak yang salah, kamu pelajari kembali cerita tadi. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi memiliki ciri-ciri antara lain diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang dan dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Kemudian, carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian, tulislah informasi yang kamu peroleh tersebut sesuai dengan format berikut ini. Nah, setelah tadi kamu mempelajari cerita, mari kita amati materi berikutnya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, kamu penasaran kan?
Mari kita simak materi berikutnya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan oleh Udin tadi terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, penjelasan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Itulah pengertian antara gaya dan juga gerak. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Ayo mencoba. Nah, berikut ini akan kita lakukan sebuah percobaan. Percobaan ini bertujuan untuk supaya kamu dapat lebih membedakan antara gaya dan gerak. Nah, tentunya kamu di rumah ada meja ya. Nah, usahakan siapkan meja yang kecil, yang tidak terlalu besar, sehingga kamu nanti dapat melakukan percobaannya dengan mudah. Yang disiapkan adalah meja. Ingat ya, mejanya jangan terlalu besar atau cukup yang kecil saja. Langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Langkah kedua, doronglah meja. Amati yang terjadi pada meja itu. Lihat pada gambar. Kamu dorong meja tersebut. Silakan. Langkah ketiga, tariklah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu. Nah, setelah kamu melakukan percobaan tadi, diharapkan kamu lebih memahami perbedaan antara gaya dan gerak. Setelah selesai melakukan percobaan, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan ya. Silakan kamu jawab pada buku tulis kamu. Silakan. Saat kamu menjawab, nanti tayangan video ini kamu stop dulu ya. Nanti setelah selesai menjawab, kamu lanjutkan kembali. Nah, di akhir materi ini, ayo kita renungkan. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Tadi sudah disampaikan ya. Jika kamu masih kurang memahami, bisa diulangi kembali materi ini. Kemudian, apa ciri-ciri cerita fiksi? Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang dimaksud dengan gerak? Terakhir, apa yang membedakan gaya dan gerak? Nah, tentunya kalau kamu sudah mencermati materi tadi dengan baik,
kamu dapat merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan tentunya akan memahami jawabannya. Baik, sekianlah materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Ingat, kalau masih belum paham, silahkan diulang-ulang kembali materi ini. Terima kasih, matur nuwun. Banyak kekeliruan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.